Jadi memang dalam belajar itu kan dari anak sampai dewasa. Usia itu semakin tinggi usia, semakin mandiri. Ketika anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, maka semakin tinggi tingkat pendidikannya, itu semakin mandiri dalam belajar, memiliki kemandirian dalam belajar. Artinya apa? Artinya ketika anak SD, TK, TK, SD itu tergantung sekali kepada guru atau orang tua. Memang tidak gampang, iya, memang tidak gampang. Bukankah ini yang nilainya tinggi di hadapan Allah? Memang mendidik anak itu nggak gampang. Makanya kalau ada orang tua marah pada guru itu, saya juga marah itu ya. Memang orang tua kok marah pada guru yang begini-begini, mendidik anak kurang pas begitu misalnya ya. Memang mendidik anak itu nggak gampang. Disinilah kemudian Ibu Ferry, jadi di sini kita membutuhkan kesabaran, keuletan, hati yang legowo untuk mendidik anak-anak kita. Dan kita tentu ketika kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak kita. Nah, kalaupun misalnya nanti anak-anak kita nanti lama-lama kurang pergaulan, mohon maaf. Kita berharap masa pandemi ini segera berakhir. Wabah pandemi COVID ini segera berakhir, sehingga tidak lama-lama lagi kita akan bertatap muka. Mohon maaf, apakah kita, mohon maaf ya, kita akan lebih mengeman kesehatan anak kita daripada hanya sekedar, mohon maaf, bertatap muka, bertemu. Kita lebih eman kesehatan anak kita, lebih eman pada nyawa anak kita daripada ingin ketemu dengan teman-teman gitu ya. Dan kalau memang ini juga kasuistik ya, mohon maaf, kasuistik itu di daerah-daerah tertentu mungkin tidak ada wabah seperti ini, mungkin di wilayah tertentu, misalnya di daerah tertentu ada SD yang memang masuk. Kalau memang di situ tidak ada orang lain, daerah terpencil ya, daerah terpencil dan tidak terisolasi dengan yang lain dan tidak ada orang hilir mudik masuk keluar dari daerah lain dan tidak ada pandemi COVID di situ, ya saya kira itu bisa saja dilakukan tatap muka. Betul, bisa saja dilakukan tatap muka karena tidak ada kasus COVID di situ. Tetapi di daerah-daerah lain yang mohon maaf rawan, seperti mohon maaf ini ya Ibu Ferry ya, di daerah kami ini mohon maaf hampir setiap hari ini ada 1, ada 2, kemarin ada 3 meninggal dunia satu perumahan ini. Kalau begini ini kita ketemu, ya itu agak riskan gitu. Orang tua lebih baik jangan ketemu dulu Bapak, sekolah jangan ketemu dulu. Saya punya lembaga pendidikan, ada TK, ada SD. Ya, saya berharap jangan ketemu dulu. Ya, yang selanjutnya kaitan dengan kurang pergaulan ini ya mohon maaf, semoga pandemi ini segera berakhir dan pergaulan ini tetap kita, namanya anak-anak ya, tetap kita dampingi. Jangan sampai kemudian loss dan kemudian membawa wabah virus ke rumah kita dan itu akan berdampak buruk juga pada diri kita. Takut jangan, berhati-hati harus. Hati-hati, kita harus hati-hati. Yang selanjutnya kaitan dengan kecanduan gadget ya. Memang ada satu penelitian dari yang ada dampak buruk gadget itu ada 5 dampak buruk gadget, berdasarkan penelitian. Pertama, anak cenderung emosionalnya nggak terkontrol, kurang terkontrol karena dia terlalu mengikuti apa yang ada di gadget, terutama permainan-permainan yang sifatnya adrenalin. Yang kedua, sering membantah orang tua ketika ada perintah, ketika ada minta tolong, sering bantah, sering menunda-nunda pekerjaan. Yang ketiga,
tidak seimbang antara perkembangan psikologis dengan fisiknya. Kenapa? Karena yang bermain hanya tangannya, fisiknya nggak bergerak yang lain. Yang keempat, itu berkaitan dengan sosialisasi. Memang itu salah satu bentuknya bahwa ketika anak gadget, maka sosialisasinya kurang bagus. Cenderung pendiam. Yang terakhir, bisa mengarah kepada autisme. Ada 5 hal ini hasil penelitian yang dilakukan di kami di pendidikan non formal kaitan dengan permainan gadget. Nah, bagi anak. Dan ini kemudian tidak mudah juga kita menghadapi yang seperti ini. Oleh karena itu, hasil temuan ini akan menjadi pijakan bagi orang tua, guru, agar kemudian berhati-hati dengan gadget. Bukan nggak boleh ya, berhati-hati dengan gadget. Ya, saya kira kaitan dengan pembelajaran di rumah dan sebagainya, saya kira nanti akan dipengaruhi juga kemampuan orang tua ya, kemampuan orang tua. Dan orang tua kami berharap kondisi sekarang ini dalam pembelajaran ini orang tua mohon bersabar. Kita tidak bisa juga tidak bisa belajar begini terus ya. Nanti pada saat tertentu kita akan melakukan proses pembelajaran yang tatap muka.